Halo teman-teman, nama saya Fajar Agil dengan NIM 415191910021. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan dari cloud computing. Tugas 6 dari pengantar cloud computing. Kita mulai. Nah, di sini ada layanan cloud computing. Nah, layanan cloud computing ini memiliki 3 karakteristik khusus yang membedakan dari hosting tradisional. Layanan ini dijual berdasarkan permintaan yang biasanya per menit atau per jam dan bersifat elastis. User boleh memiliki apapun layanan yang diinginkan sesuai waktu yang diberikan. Nah, jadi bisa berapapun layanan yang diinginkan. Jadi untuk pelanggan hanya perlu komputer yang diakses internet. Dan inovasi-inovasi yang signifikan dalam hal virtualis dan distribusi computing, termasuk juga peningkatan akses ke internet berkecepatan tinggi dengan perbaikan ekonomi telah meningkatkan ketertarikan orang kepada cloud computing. Nah, keberadaan cloud computing ini menjadi salah satu yang sangat membantu dalam dunia bisnis. Cloud computing menawarkan kemudahan di mana kamu dapat menyimpan atau mengakses data dari berbagai lokasi secara online. Jadi cloud computing ini kita bisa mudah dimanapun, kapanpun, asalkan kita mempunyai kuota internet serta internet yang mendukung untuk cloud computing di kantor Anda maupun di rumah. Nah, jika kamu ingin mulai mengadopsi teknologi cloud computing ini, setidaknya kamu harus memahami model layanannya sendiri. Dan biasanya ada 3 model yang dibandingkan perangkat lunak sebagai layanan SAS, platform sebagai pelayanan PaaS, dan infrastruktur sebagai layanan IaaS. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang layanan SAS. Apa sih itu SAS? Nah, di sini kita akan lanjut. Nah, apa itu sih SAS? SaaS adalah software as a service, yang dimana perangkat lunaknya dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. Jadi layanannya itu yang bersifat online. Dan dia juga disebut sebagai aplikasi cloud yang memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh pihak vendor. Jadi fungsinya software as a service ini ya menjalankan aplikasi yang dimana dikelola oleh pihak yang ketiga. Nah, ketika kamu menggunakan layanan ini, kamu hanya perlu menggunakan aplikasi tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana layanan kamu digunakan. Dan aplikasi tersebut di-maintenance karena hal tersebut merupakan service yang disediakan penyedia layanan. Jadi sudah tahu ya apa sih itu SaaS, yaitu software as a service. Nah, di sini juga software as a service itu ada karakteristik. Nah, mungkin karakteristik dari model layanan software as a service ini membantu kamu dalam menentukan apakah layanan yang kamu gunakan benar atau bukan. Nah, karakteristiknya itu adalah dikelola dari lokasi pusat. Jadi dia dikelola oleh pusat dan di host servernya jauh, dapat diakses melalui internet. Jadi kalau kita terdapat susah akses internet, jadi kita harus menghubungi telekomunikasi untuk internet kita lebih cepat. Pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas perburuan perangkat keras dan atau perangkat lunak. Di sini juga ada kekurangan serta keuntungan dari SAS ini sendiri. Keuntungannya itu kamu bisa menggunakan model layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri atau in-house development. Penggunanya juga tidak perlu khawatir tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi karena hal tersebut sudah dijamin penyediaan layanan. Nah, kerugiannya sendiri adalah kurangnya dukungan integrasi dan kontaminasi, kurangnya kontrol dan keamanan data,
keterbatasan fitur dan performa, serta tidak memiliki kendali jauh atas pelayanan aplikasi yang kamu gunakan. Jadi fitur-fiturnya itu bisa seenaknya mengubah fitur-fitur yang sudah disediakan. Nah, contohnya ini ada Google G Suite, Apps, Dropbox, Salesforce, Cisco WebEx, SAP Concur, Office 365, serta Adobe Creative Cloud. Lanjut ke berikutnya yaitu apa? Nah, di sini juga apa sih itu PaaS? Nah, PaaS itu adalah Platform as a Service, yang dimana layanan cloud disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna membuat aplikasi di atasnya, memberikan framework bagi developer, dan mereka membangun dan menggunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Ketika kamu menggunakan layanan tersebut, semua server penyimpanan yang dikelola oleh perusahaan atau penyedia pihak ketiga, namun para developer dapat menggunakan manajemen aplikasi. Nah, di sini juga ada karakteristiknya dari platform as a service, yang dimana dibangun di atas teknologi virtualisasi sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis kamu. Dia juga menggunakan serta menyediakan layanan yang membantu mengembangkan, menguji, dan penyebaran aplikasi. Jadi untuk karakteristiknya ini dia membantu kalian untuk membantu mengembangkan, pengujian, serta penyebaran aplikasi. Nah, dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Jadi bisa mengembang dari aplikasi yang sama dan mengintegrasikan layanan web dan basis data. Sini kita juga akan bahas tentang kekurangan maupun keuntungan dari platform as a service. Di mana keuntungan sendiri itu kamu bisa menggunakan layanan model PaaS, maka kamu dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur, sistem database, web server, serta framework aplikasi. Kamu juga lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Selain itu juga bisa mendapat keuntungan seperti dapatnya diukur proses development, dapat menyelesaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Migrasi lebih mudah ke model hybrid, penghematan biaya, penyebaran aplikasi yang sederhana, dan hemat biaya. Dan kerugian itu sendiri ada beberapa masalah kita bisa menemukan untuk, yaitu fiturnya keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditunjukkan kepada platform, bukan keamanan aplikasi itu sendiri. Contohnya ada web series, Windows, Force, Google Apps, serta OpenShift dan lain-lain. Di sini juga ada IaaS atau disebut juga Infrastructure as a Service dalam model layanan cloud. Penyedia layanan jaringan serta ruangan data center merupakan layanan memungkinkan kamu menggunakan server tanpa membeli komputer, jadi bisa menggunakan server. Nah, karakteristiknya sendiri, sumber daya tersedia dengan layanan, biaya konsumsi layanan, serta scalable atau banyak suatu di perangkat organisasi. Nah, keuntungannya sendiri yaitu ada model cloud computing, menyimpan jaringan server, kekuatan pemrosesan, pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumsi. Saat kamu menggunakan model layanan cloud computing, kamu harus mengurus sendiri OS berikutnya, dan keamanan aplikasi database dan lain-lain. Contohnya ada Microsoft Azure, Google Computer Engine atau GCE, dan masih banyak yang lainnya. Ada yang paling besar yaitu ada Amazon Web Service atau AWS, Cisco Linode. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena mungkin kurangnya materi atau kecepatan terlalu membaca. Saya Fajar Agil mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu serta sukses selalu. Terima kasih.